Halo semua pejuang kuliah 2022, ketemu lagi sama Kak Dina. Di sini Kak Dina pertama kalinya on cam ketemu teman-teman semuanya. Semoga teman-teman berkenan untuk bertemu dengan Kak Dina. Oke, di sini Kak Dina nggak akan membahas soal atau nggak akan membahas seputar perbiologian, tidak akan. Tapi di sini Kak Dina akan membagikan kurang lebih ada 7 tips buat teman-teman yang mungkin bisa teman-teman lakuin untuk apa ya, setelah UTBK harusnya gue ngapain nih, setelah UTBK enaknya gue ngapain nih. Oke, di sini Kak Dina akan membagikan kurang lebih 7 tips ke teman-teman, enaknya setelah UTBK teman-teman tuh ngapain gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, harap teman-teman subscribe dulu di bawah sama komen ya kemarin pengalaman UTBK teman-teman. Oke, kita lanjutin ke videonya. Yang pertama, hal yang harus teman-teman lakukan setelah teman-teman UTBK itu adalah istirahat total. Semuanya harus istirahat, hatinya, pikirannya, badannya, pokoknya harus benar-benar istirahat. Entah itu teman-teman pakainya dengan tidur, atau entah itu teman-teman pakainya dengan scroll TikTok atau scroll video-video yang lain kayak gitu. Nah, sambil istirahat, teman-teman juga harap terus berdoa. Berdoa apa Kak Dina? Berdoanya semoga impian teman-teman terwujud, yaitu diterima di PTN impian teman-teman. Tapi jangan cuma berdoa kayak gitu doang. Teman-teman juga harus berdoa minta petunjuk sama minta ridhonya gitu buat jalan-jalan yang teman-teman ambil gitu. Jangan cuma berdoa minta impiannya diwujudkan, tapi juga harus berdoa supaya kita diberikan petunjuk kayak gitu. Oke, yang kedua di sini teman-teman juga harus membuat rencana atau plan. Entah itu teman-teman, kalau misalnya nih ya, teman-teman tuh ada namanya tuh rencana terburuk. Misalnya nih, teman-teman gak keterima di UTBK ini, teman-teman tuh mau ngapain? Apakah lanjut ke perguruan tinggi swasta ataukah lanjut ke perguruan tinggi negeri? Teman-teman harus punya plan tuh jangan cuma UTBK lulus udah, enggak kayak gitu dong. Tapi emang ada beberapa plan-plan yang atau kejadian-kejadian yang di luar rencana kita gitu. Kalau misalnya teman-teman udah merencanakan, aku mah pasti keterima dah di UTBK sekarang mah, tapi ternyata amit-amitnya ya kita nggak ngedoain, cuman kita emang harus menyiapkan mental kita gitu ya. Misalkan teman-teman tuh nggak keterima, akhirnya teman-teman down, teman-teman ini jangan. Tapi kita tuh harus buat plan agar nanti kalau misalnya ada kemungkinan terburuk yang sampai ke kita udah punya plan, kita nggak terpuruk gitu sama kejadian-kejadian buruk yang menimpa kita gitu ya, kayak gitu. Nah, waktu itu Kak Dina emang udah, kan Kak Dina juga waktu itu SBMPTN ya, Kak Dina tuh emang udah bikin plannya sebelum SBMPTN. Jadi kalau misalkan SBMPTN gak keterima, Kak Dina mau kemana. Nah, dalam membuat plan ini, teman-teman gak cuma sendirian dalam membuat rencana ini. Teman-teman, alangkah enaknya, alangkah baiknya teman-teman tuh diskusikan dengan kedua orang tua teman-teman juga. Waktu itu karena ayah Kak Dina kerjanya sibuk banget, jadi Kak Dina tuh diskusinya sama mama Kak Dina. Mama Kak Dina ngasih beberapa pandangan gitu ya. Orang tua tuh suka ngasih beberapa pandangan karena kan mereka hidupnya udah lebih lama dari kita, jadi emang wawasannya juga pasti lebih luas dari kita. Meskipun mama Kak Dina dulu nggak kuliah, tapi beliau tuh ngasih pandangan gitu ke Kak Dina, kalau misalkan nggak keterima nanti itu harus kemananya. Nah, pada saat itu orang tua Kak Dina pengennya Kak Dina langsung ke perguruan tinggi swasta, tapi emang Kak Dinanya kekeh gening pengen ke negeri dulu, baru abis itu ke swasta. Dan alhamdulillahnya sekarang Kak Dina keterima di swasta, di negeri, Nah, bikin plan tuh juga cuma satu. Misalkan kalau nggak keterima UTBK, amit-amitnya ya, aku mau langsung aja ujian mandiri. Jangan teman-teman, karena kita nggak tahu ujian mandiri nanti kita bakalan keterima atau enggak. Nah, kalau misalkan teman-teman abis UTBK pengennya ujian mandiri, teman-teman harus tentuin teman-teman mau ujian mandiri kemana aja, ke PTN yang mana aja. Terus di sini tuh kalau ujian mandiri ada yang namanya masalah finansial yang harus teman-teman diskusikan dengan kedua orang tua teman-teman juga. Seperti itu. Oke, kita lanjutin ke poin yang ketiga. Di sini poin yang ketiga adalah teman-teman mencari informasi tentang jalur masuk ke PTN sama PTS. Kan kalau yang UTBK udah, berarti ada UM. Nah, univ mana aja sih yang UM? Terus univ impian teman-teman atau jurusan mana aja sih? Atau univ mana aja yang ada jurusan yang teman-teman minat yang menyediakan UM. Nah, teman-teman cari tuh infonya kayak gitu. Biasanya ada sih di IG atau di website itu udah lengkap banget. Sekarang tuh udah gampang banget kalau teman-teman mau nyari informasi tentang jalur
jalur-jalur masuk untuk ke perguruan tinggi kayak gitu. Nah, yang keempat, teman-teman itu harus sebisa mungkin menenangkan hati sama pikiran teman-teman. Jangan sampai kita tuh cenderung untuk memaksakan keinginan kita gitu tanpa tahu kita ke depannya mau ngapain. Jangan sampai seperti itu. Misalnya nih kayak gini, aduh aku mah pengen jurusannya aku mah pengen jadi ini, misalkan jadi arsitek misalkan nih ya. Terus orang tua teman-teman tuh tidak mengizinkan itu karena memang mungkin terbentur finansial, atau orang tua teman-teman punya pilihan yang lebih baik untuk teman-teman. Jangan sampai teman-teman terus-terusan memaksakan kehendak. Alangkah baiknya semuanya untuk didiskusikan dengan pikiran dan hati yang tenang, seperti itu. Nah, selanjutnya nih ya, ini sih emang bener-bener sering banget terjadi di Gen Z. Jangan cuman rebahan sama tiduran doang. Menurut Kak Dina nih ya, untuk poin yang ke-5. Terus ngapain dong Kak Dina? Misalkan nih, kita bangun pagi nih, karena pagi-pagi tuh cuacanya masih sejuk, masih adem kayak gitu, teman-teman bisa untuk melakukan kayak jalan-jalan pagi kayak gitu. Itu enak loh. Kak Dina juga dulu emang kayak gitu ya, kayak males banget gak sih kayak kita keluar terus jalan-jalan ketemu sama orang, itu males banget. Tapi setelah Kak Dina cobain, karena pagi-pagi gitu jalan-jalan, itu jadi happy loh ke kitanya, jadi kayak badan kitanya juga jadi ikutan segar. Coba deh teman-teman cobain tips yang Kak Dina kasih di nomor 5 ini. Oke, selanjutnya mungkin untuk teman-teman yang pecinta film, teman-teman bisa sambil menunggu waktu pengumuman, teman-teman bisa untuk maraton film gitu. Entah itu film Korea, film India, film Turki, atau film apapun itu, teman-teman maraton film aja. Nah, jangan lupa ya, kalau maraton film itu nggak cuma nonton-nonton aja, tapi teman-teman harus ambil petik hikmahnya atau diambil pelajarannya yang bisa teman-teman ambil dalam film tersebut, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah ini untuk agar teman-teman semakin semakin jadi nggak cuman gitu-gitu doang. Teman-teman bisa loh bikin konten kayak bikin vlog, bikin a day in my life. Meskipun kayak kehidupan aku tuh sebenarnya gini-gini aja loh, kehidupan aku tuh sebenarnya cuma beres-beres doang, itu tuh nggak apa-apa loh. Kadang kan udah banyak ya di TikTok yang videonya beres-beres doang tapi bisa rame gitu videonya. Teman-teman bisa loh dengan memulai bikin konten supaya kehidupan teman-teman itu lebih produktif, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang pecinta novel, pecinta komik, sambil menunggu keputusan dari UTBK ini, teman-teman bisa banget untuk membaca novel, membaca komik, atau mungkin bahkan teman-temannya sendiri yang membuat novel atau membuat komik, seperti itu. Oke, sekian mungkin beberapa tips yang bisa Kak Dina sampaikan. Teman-teman udah melakukan beberapa aja ya sesuai tadi yang Kak Dina sebutkan. Sorry banget kalau misalnya, Kak Dina tuh kalau ngomong kecepetan banget. Kenapa ya? Sorry banget, Kak Dina juga nggak tahu. Ini emang udah speed ngomongnya dari sananya segini. Jadi emang kadang suka kecepetan banget. Semoga teman-teman bisa memahami tentang apa-apa yang telah tadi Kak Dina sampaikan. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih tahu lebih dalam tentang dunia Camaba, teman-teman bisa DM aja ke akun Kak Dina yang ini, atau enggak ke akun Kak Sugeng yang ini, atau enggak langsung aja komen di bawah, misalkan Kak, dunia Camaba tuh kayak gimana sih, atau enggak Kak, buat Camaba gitu harus mempersiapkan apa aja sih, biar nanti Kak Dina sama Kak Sugeng untuk mendiskusikan agar membuat video tersebut gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf banget bila pemaparannya tuh kayak gak jelas atau enggak, apa sih Kak Dina itu nggak berguna kalau kayak gitu. Ini pertama kali Kak Dina on cam, jadi agak sedikit grogi gitu ya. Semoga kedepannya Kak Dina menjadi lebih baik lagi. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah sering support Kak Dina, terus kayak ngasih tahu gitu ke kesalahan-kesalahan yang Kak Dina sering lakuin kayak gitu. Semoga teman-teman bisa keterima di PTN impian teman-teman, dan semoga impian teman-teman semuanya terwujud. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.